karena begitu besar kasih Allah yang dilimpahkan dalam kehidupan keluarga saya. Saya bersyukur dan saya berterima kasih pada Tuhan Yesus karena anak saya Yeremia sudah lulus dan nilainya baik, 8,8 ijazahnya. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik. Dan kalau bulan kemarin saya bersaksi anak saya harus kuliah di UI maupun Maranatha, tapi tidak bisa karena keadaan kehidupan saya dan saya batalkan. Saya minta Tuhan supaya beri yang terbaik untuk anak saya. Kalau Tuhan izinkan supaya anak saya bisa kuliah dimanapun Tuhan tempatkan. Saya bergumul di dalam Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban pada saya. Anak saya kuliah di Unika. Saat pendaftaran saya sama anak saya nangis di depan kampus. Saya takut, saya ragu. Anak saya bilang, "Mah, kenapa nangis?" "Mama takut karena nggak tahu biayanya dari mana. Saya nggak punya uang." "Mama jangan paksakan. Kenapa nggak dari tadi di rumah bilang? Kalau nggak punya uang, kenapa saya diajak di kampus ini?" Saya duduk di samping kampus itu dan saya doa, "Tuhan, mampukan saya, kalaupun Tuhan izinkan, lancarkan dan kemudahkan keuangannya." Sebentar saya doa dan anak saya pegang tangannya, "Ayo Mas, doa andalkan Tuhan. Kalau Tuhan tolong sejak kamu masuk TK Purmosari, SMP Maria Goretti, SMA Don Bosco, pasti Tuhan juga tolong dan Tuhan pasti memberi yang terbaik." Sejenak saya doa dan ada ibu yang pembersih bilang, "Bu, masuk aja, jangan lama-lama Bu di sini." Enggak, saya doa, Bu. Oh iya. Lalu saya masuk dan saya ketemu dengan Mbak E yang mendaftar. Saya tanya, "Berapa Mbak kalau kuliah di sini?" "Lah mau ambil apa Bu?" "Mau ambil ilmu komunikasi." Dia bilang 18 juta. Hah? Aduh Tuhan, apa saya bisa? Saya dalam hati saya gitu. Saya pegang anak saya, "Mas, 18 juta Mas. Ayo kita doa ya Mas ya." "Ya mau." "Ma, kalau nggak mampu jangan Mas, saya tak kerja aja." Dia bilang gitu. Tapi saya yakin Tuhan tolong saya. Lalu saya bilang, "Mbak, kalau pakai main game Mobile Legends juara 3 tingkat nasional bisa nggak beri keringanan?" "Oh bisa Bu." "Lah berapa?" "Saya dulu ya Bu ya." Saya tanya, lalu tanya, ternyata 8 juta dan mendapat potongan 10 juta. Dan itu harus membayar bulan Juni tanggal 14. Pada saya bulan Mei harusnya pakai uang untuk ke Bali 16, 1.600.000 dan tanggal 5 Mei juga saya harus membayar 3 juta untuk melunasi SPP dan untuk perpisahan. Tuhan, jarak yang dekat ini apa saya mampu Tuhan? Saya punya uang di bank cuma 2 juta. Sedangkan waduh Tuhan, saya tidak sanggup lagi, saya pasrah padamu Tuhan. Dan Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, dan Tuhan alirkan berkat-berkatnya melalui orang-orang yang dipakai Tuhan untuk berkati saya. Saya memijat di hotel-hotel dan puji Tuhan semua teratasi, dan untuk biaya SPP dan ke Bali sudah selesai, tinggal bayar 8 juta dalam waktu yang sesingkat. Jaraknya pun tidak panjang. Saya tidak sanggup Tuhan. Saya bergumul. Saya yakin kalau memang Tuhan izinkan,
semua beri kelancaran. Saya hitung tanggalnya, waduh, tanggal gini uangnya masih 1 juta, sedangkan bayar, saya lihat anak saya, Mas, bayarnya berapa toh sebenarnya? Oh mah, bayar 4 juta bulan Juni, nanti bulan Oktober juga 4 juta. Aduh Tuhan, 1 minggu harus saya bayar segitu. Saya minta Tuhan tolong supaya Tuhan anak saya bisa kuliah. Bukan saya maksa diri, namun saya ingin supaya anak saya mempunyai masa depan yang baik. Tuhan kirimkan orang-orang yang Tuhan utus untuk berkati saya, yaitu orang mancanegara, orang Jerman, orang Swiss, dan orang Belanda. Dan Tuhan kirimkan juga orang luar kota, dan dia minta pijat di hotel. Saya bersyukur. Di situ Tuhan tolong saya. Di saat 1 minggu saya harus mencari uang sebesar 4 juta dan juga kebutuhan yang lainnya. Saya nangis di lobi dan saya menelepon anak saya, Mas, uangnya cukup, bahkan sisa. Benar mah, ngasih berapa? Wes pokoknya sudah cukup. Tuhan tolong kita, Mas. Ya mah, Mama hati-hati ya. Ya walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya dengan bahasa Tarsan untuk bicara dengan orang-orang mereka. Tapi bersyukur mereka menilai saya bilangnya good, baik, enak pijatannya katanya gitu. Dalam mungkin bahasa mereka saya cuma taunya ya good aja. Tapi bersyukur kita anak-anak Tuhan diminta kita untuk percaya dan berharap. Jangan ragu, jangan takut. Di saat kita bersama Tuhan, semuanya akan teratasi. Kalaupun Tuhan izinkan, semuanya akan dimudahkan. Amin saudara? Amin. Semakin hari semakin menang, semakin hari semakin sukses kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, taat dan menuruti perintah Tuhan. Jangan merasa kecewa kalau doa kita tidak dijawab. Jangan merasa menyesal mengikut Yesus kalau hidup kita tak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sama yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati sama sesuai dengan porsi kita. Namun kita, anak-anak Tuhan, semakin hari semakin iman kita bertumbuh di dalam kemenangan Tuhan. Saat ini saya akan puji Tuhan. Tuhan tolong saya. Kamu juga
sembah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Satu hal yang harus kita kerjakan, percaya dan setia. Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kita. Untuk kesaksian yang kedua, izinkan saya untuk bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Seperti Bapak Ibu Persani di sebelah kanan sini ada ibadah tutup tahun fiskal 2022-2023 dan penerimaan rapot dari PAUD Alfa Condrokusumo. PAUD Bapak Ibu Saudara semua, PAUD kita bersama. Pada tanggal 22 Juni kemarin, di saat orang di luar sana ada TK, SD, SMP, SMA yang wisuda, pakai toga, menyewa gedung, mengeluarkan biaya yang wow luar biasa. Kita bersyukur kita bisa meluluskan 12 anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, dengan memakai gedung gereja yang ada, dengan memanfaatkan apa yang kita punya. Meskipun sederhana, tetapi tidak mengurangi arti dari acara atau momen tersebut. Kita patut bersyukur, Bapak Ibu Saudara patut bersukacita. Kita bisa meluluskan anak-anak yang luar biasa. Doa kita semua dengan tema tetap bersinar. Harapan kita anak-anak bisa menjadi terang, anak-anak tetap bersinar dimanapun mereka berada. Anak-anak boleh memiliki karakter yang baik di dalam diri mereka, sehingga dimanapun mereka Tuhan tempatkan, mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi terang bagi lingkungan sekelilingnya, mereka boleh menjadi anak-anak yang mencerminkan akan Kristus di dalam diri mereka, sehingga banyak orang yang melihat dan akan percaya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Bersyukur untuk support Bapak Ibu semua, untuk doa, dana dan semuanya, air mata juga, karena selama 1 tahun ini Tuhan percayakan, Bapak Ibu Saudara percayakan kepada kami, saya juga Bu Ina selaku kepala sekolah untuk dapat membimbing, mendidik anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur ya, saya bisa melihat tumbuh kembang mereka, bukan anak-anak saya sendiri, tetapi anak orang banyak gitu ya. Sesuatu yang di luar pikiran saya, yang tidak pernah saya bayangkan, saya akan membimbing anak-anak kecil 12 anak. Tetapi ketika senantiasa kami mohon hikmat yang dari Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memimpin, sehingga anak-anak PAUD Alfa dapat lulus, menerima rapot, tumbuh kembang mereka, puji Tuhan, dari mereka yang luar biasa crowded ya, pertama kali masuk teriak-teriak, ada yang menangis, aduh Tuhan kok begini ya, saya bayanginnya itu mereka bisa duduk diam, anteng gitu ya, ternyata kok begini. Berjalannya waktu, anak-anak mulai settle, anak menjadi anak-anak yang menyenangkan, sehingga ketika libur semesteran gitu, ada yang hilang. Mungkin yang seneng kalau PAUD Alfa libur adalah Om Steve, karena dia tidak terganggu tidurnya ya. Doanya tiap hari PAUD Alfa libur terus. Ya, momen yang membuat kami sangat terharu adalah setiap kali berdoa, ketika istirahat mau makan, ketika mau mulai belajar, ketika mau pulang, mereka selalu bertanya, Bu Guru, siapa yang pimpin doa? Padahal dulu kalau suruh berdoa, pada ngumpet, diem. Sekarang saling berlomba untuk memimpin doa dengan bahasanya mereka. Meskipun kadang kalau doa mau belajar, yang diucapkan adalah doa mau makan bekalnya. Kalau mau pulang, doa mau mulai belajar. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tahu apa maksud mereka. Ketika pulang juga harus baris, itu mesti pertanyaannya,
siapa yang di depan. Sebelum namanya disebut, mereka akan selalu tanya, hari ini siapa? Namanya tidak disebut, tanyanya besok. Kalau besok siapa Bu Guru? Kan mesti urut absen, yang laki-laki siapa, yang perempuan siapa. Belum ada namanya juga, tanya besoknya lagi. Aduh. Tetapi kami tetap menjawab. Nah, ketika kemarin hari Kamis tanggal 21 Juni adalah hari terakhir mereka untuk sekolah. Pertanyaan yang sama keluar dari bibir mereka, Bu Guru, hari ini yang di depan siapa? Kalau hari ini bisa menjawab ya sesuai absen mereka. Pertanyaan selanjutnya saya yang bingung, Bu Guru, besok yang di depan siapa? Aduh. Saya bilang, Dek, besok kan kalian sudah terima rapor. Kalian itu sudah tidak sekolah di PAUD Alfa lagi. Kalian sudah masuk ke sekolah TK. Ya, aduh, rasanya di sini Tuhan, kok gak kepengen pisah sama kalian ya Dek, kayak gitu. Saya sama Bu Ina sampai ini adalah momen saya pertama kali menjadi seorang guru, di mana saya tidak memiliki bekal apapun. Ya, saya tidak sekolah guru. Pendidikan saya hanya SMA. Tetapi Tuhan percayakan pelayanan pekerjaan yang buat saya sangat-sangat luar biasa. Terima kasih untuk percayaan Bapak Ibu Saudara kepada saya untuk dapat membimbing anak-anak di PAUD Alfa, dan kita masih bergumul untuk penerimaan siswa baru, dan biarlah Tuhan yang sudah membuka ladang di dalam PAUD Alfa untuk anak-anak, Tuhan juga nanti yang akan kirimkan anak-anak siswa-siswa baru. Terima kasih, itu saja kesaksian dari saya, karena Tuhan Yesus luar biasa.